Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan kalian hari ini sehat walafiat, semangat dalam mengikuti pembelajaran. Di pagi hari ini Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada kalian. Nama Ali Anwar SPDI. Bapak mengampu kelas 1 sampai kelas 6A. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Selama 1 semester ini insya Allah Bapak akan memberikan materi-materi pembelajaran mengenai pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kalian semuanya. Untuk itu Bapak mohon kepada orang tua wali murid untuk senantiasa mendampingi putra-putrinya agar bisa mendapatkan materi-materi yang diberikan Bapak Ibu Guru selama pembelajaran daring ini. Langsung saja kita menginjak materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 semester Gasal. Materi kali ini tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam panutanku. Alangkah indahnya dan alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberi kelancaran di dalam pembelajaran kali ini. Kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi kali ini yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kisah hidup mandiri Nabi Muhammad dan kisah hidup percaya diri Nabi Muhammad. Kenapa kita harus belajar tentang kisah tersebut? Tujuannya untuk dapat mencontoh keteladanan suri tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan yang kedua, siswa dapat menerapkan sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga, siswa dapat menerapkan sikap percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita ke cerita, lebih baiknya alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jumlahnya ada 25, dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah, yaitu pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, atau yang kita sebut dengan tahun gajah. Ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah, sedangkan ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Siti Aminah. Sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap percaya diri Nabi Muhammad terlihat ketika beliau berdakwah dengan penuh semangat, pantang menyerah meskipun dapat perlawanan atau penolakan yang hebat. Jadi Nabi Muhammad selama berdakwah itu mengalami rintangan yang banyak, dari mulai dilempari batu, dicemooh oleh orang-orang,
tetapi Nabi Muhammad percaya diri bahwa saya mampu untuk berdakwah, bahwa saya mampu mengemban amanah dari Allah. Itu sikap yang ditunjukkan Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad berhasil membawa agama Islam ke muka bumi ini sampai sekarang yang kita nikmati ini. Kemudian sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita agar kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kita harus bersyukur kepada Allah atas kenikmatan kesehatan yang diberikan Allah ini. Kita pergunakan sebaik-baik mungkin. Contoh, kalau di hari kemarin kita tidak bisa membantu orang lain, maka hari ini kita harus bisa membantu orang lain. Entah itu menolong teman kita, entah itu memberi infak sedekah kepada fakir miskin, entah itu memberi infak di masjid dan yang lain-lain. Kemudian di hari berikutnya itu harus lebih baik lagi. Seumpama tadi kita berinfak 100 atau infak 500. Hari berikutnya kalau kita memiliki uang yang lebih, kita tambah lagi infaknya. Habis 500 menjadi 1000. Itulah pesan Nabi Muhammad kepada kita, supaya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk selalu percaya diri. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Contoh, ketika Bapak Ibu guru memberikan materi, memberikan tugas di papan tulis, ayo anak-anak, siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Nah, harap mengacungkan tangan, kemudian mengerjakan di depan. Nah, anak-anak yang memiliki sikap percaya diri, wah pasti saya mampu, pasti saya bisa. Kemudian anak itu mengacungkan tangan, langsung mengerjakan soal di depan papan tulis. Itu merupakan contoh sikap percaya diri. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Sikapku, setelah kita mengetahui bagaimana Rasulullah, bagaimana Nabi Muhammad memiliki sikap percaya diri yang tangguh, maka sikap itu harus kita munculkan juga. Nah, ini contohnya. Nah, kita disuruh memimpin berdoa di depan kelas. Kalau kita memiliki sikap percaya diri, pasti kita mampu, pasti kita merasa senang. Yang kedua, ketika kita disuruh membuat gambar masjid di depan papan tulis, nah, di depan anak-anak, di depan teman kalian, maka orang yang memiliki sikap percaya diri akan segera maju dan menggambarnya. Contoh lagi, ketika ulangan, kalau kita percaya terhadap kemampuan kita, kalau kita percaya diri terhadap apa yang kita miliki, maka kita tidak mencontek bahwa saya mampu mengerjakan soal-soal yang diberikan Bapak Ibu guru. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itu merupakan perilaku-perilaku yang terpuji. Maka dari itu Bapak harapkan anak-anak dapat mempraktekkan, anak-anak dapat menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya sikap mandiri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil hidup mandiri. Beliau sejak kecil sudah ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya. Beliau nabi yang patuh kepada Allah, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam.
Beliau juga selalu sopan, ramah kepada orang, dan sayang kepada keluarga, juga kepada semua umatnya. Nabi Muhammad pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Ya, dari kecil Nabi Muhammad itu sudah mandiri. Beliau juga berdagang, kemudian mengembala kambing. Itu adalah perilaku-perilaku yang harus kita contoh. Kita sebagai makhluknya, kita harus mencontoh sikap mandiri Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Kita latih diri kita sendiri. Dari memakai sepatu, kita pakai sendiri, ya. Kita itu sudah besar, kita harus mampu melaksanakan itu semuanya. Kemudian berangkat ke sekolah penuh sikap mandiri, tidak diantar kedua orang tua. Kemudian apalagi sikap mandiri itu adalah mengerjakan tugas-tugas dengan sendiri, ya. Kalau itu merupakan tugas mandiri, berarti tugas itu untuk kita. Kita jangan mencontek temannya, kita jangan menyuruh orang tua untuk mengerjakan tugas kita. Kita latih diri kita sendiri bahwa kita mampu untuk mengerjakannya. Kemudian mencuci piring, mencuci sepatu, dan mencuci yang lain-lainnya yang kita miliki. Nah, dari sikap percaya diri dan sikap mandiri itu, maka kita harus tahu bahwa sikap percaya diri dan sikap mandiri merupakan akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Sikap percaya diri dan sikap mandiri akan selalu membawa kebaikan. Orang yang percaya diri dan mandiri akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, manfaat orang yang percaya diri dan mandiri akan disayang orang tua dan guru. Orang yang percaya diri dan mandiri akan memiliki banyak teman. Itulah manfaat-manfaat dari perilaku maupun sikap percaya diri dan sikap mandiri. Maka dari itu, anak-anakku, kita harus menerapkan perilaku-perilaku itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pelajaran kali ini kita akhiri, kita memohon sama-sama kepada Allah, mudah-mudahan pelajaran tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Biridho illah wali syafaati rasulillah wa ala niyatis sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.